Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala adwana ila adh-dhalimin wal mu'tadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin wa qayyimus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ikhwatal iman, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang kemuliakan, rahimani wa rahimakumullah ta'ala wa baraka fikum jami'an. Marilah kita mengawali pertemuan yang berbahagia ini dengan pujian, sanjungan dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang senantiasa melimpahkan berbagai nikmat, karunia serta taufiknya yang memudahkan kita kembali bersua pada kesempatan yang mulia ini untuk kembali kita mengkaji tentang prinsip-prinsip pokok dalam manhaj salaf. Bagaimana manhaj salaf ini dalam beragama selalu menjunjung hal-hal yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, menghidupkan dari apa yang telah diwariskan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Telah kita lalui bersama dua prinsip dari 10 prinsip yang akan kita pelajari. Dan sekarang kita masuk pada prinsip yang ketiga, jadi terkait dengan memberantas kesyirikan. Maka ketika membahas tauhid, itu tidak akan sempurna kecuali dengan membahas lawannya, yaitu syirik. Karena ketauhidan, orang yang bertauhid, maka di sana ada dua hal yang harus ia ketahui. Ada dua perkara yang harus kemudian dia pahami, lalu kemudian diamalkan. Yang pertama adalah terkait dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun, sebagaimana banyak disebutkan dalam ayatnya, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, tidak sempurna kalau seorang dia telah mengkaji tauhid namun kemudian tidak membahas lawannya, itu kesyirikan. Oleh karenanya sangat penting bagi kita untuk mengenal lawan tauhid. Maka manhaj salaf, dakwah salafiyah mengajak kita untuk memberantas kesyirikan seakar-akarnya, tetapi berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan dari pikiran sendiri atau yang lainnya, tapi kembali kepada dalil, kembali kepada ayat, kembali kepada hadis Nabi SAW yang telah dikaji oleh para ulama. Dan kesyirikan ini sangat penting bagi kita untuk mengenalnya agar kita waspada. Lebih-lebih syirik ini telah merajalela dalam
dunia hingga hingga sekarang ini. Dan kita berlindung kepada Allah Ta'ala ya, untuk melindungi kita semua dari segala bentuk model kesyirikan. Tentang definisi syirik. Definisi syirik, pengertian daripada syirik ini adalah mensejajarkan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syirik ini artinya adalah mensejajarkan. Siapa selain Allah? Bisa makhluk yang ada di langit, bisa makhluk yang ada di bumi. Yang di langit seperti ada malaikat, bisa rembulan, bisa matahari, bisa pula bintang. Yang ada di muka bumi ini, bisa pepohonan, ya, bisa pula bebatuan, ya, bahkan manusia seperti para nabi, orang-orang saleh, atau kemudian jin dan setan sekalipun. Jadi mensejajarkan selain Allah, di mana selain Allah Ta'ala itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syirik itu ingin mensejajarkan makhluk dengan penciptanya dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengertian daripada syirik. Ya. Bentuk-bentuk syirik, jika kita mengenal tauhid itu terbagi menjadi 3, dalam artian untuk memudahkan dalam kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma dan sifat. Ya. Di mana ketiga hal ini, rububiyah, uluhiyah, asma, sifat, termasuk di antara hal-hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikian pula dengan kesyirikan. Kesyirikan pun terbagi dalam 3 bagian ini. Ada syirik di dalam rububiyah, ada syirik dalam uluhiyah, ada syirik dalam asma dan sifat. Ya. Di mana rububiyah, uluhiyah, asma, sifat ini hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Syirik dalam rububiyah, maka dijelaskan oleh para ulama adalah manakala seorang itu meyakini bahwa ada selain Allah yang bisa mencipta, bisa memberi rezeki, meyakini ada selain Allah Ta'ala yang menghidupkan atau yang mematikan, yang masuk dalam sifat-sifat rububiyah. Nah, ini berarti syirik dalam rububiyah. Hakikatnya dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga kepada Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi akhir zaman, itu tidak ada orang yang dia melakukan kesyirikan dalam rububiyah. Orang-orang yang berbuat syirik itu hanya terjatuh dalam penyimpangan tauhid uluhiyah. Ya, mereka beribadah kepada selain Allah, tetapi dalam rububiyah mereka meyakini yang menciptakan Allah, yang menghidupkan mematikan hanya Allah, yang memberikan rezeki Allah, yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kalau ada orang-orang yang keadaannya berbuat syirik dalam perkara rububiyah, meyakini adanya selain Allah yang bisa mencipta, memberi rezeki, yang mengatur, bisa menghidupkan, bisa mematikan dari apa yang ada di alam semesta ini berarti orang ini lebih sesat, lebih jelek daripada orang-orang kafir musyrikin dahulu. Karena mereka orang-orang musyrikin dahulu masih beriman terkait dengan rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu diabadikan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam banyak ayat.
Seperti dalam surat Luqman di ayat ke-25, Allah Ta'ala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Qulil hamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun." Dan sungguh jika engkau, wahai Muhammad, bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, termasuk apa yang ada di dalamnya, la yaqulunallah, pasti mereka itu akan berkata, ya Allah. Ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah, itu kalau dalam ilmu ulumul Quran disebut dengan kalimat sumpah. Kalimat sumpah itu ada dua macam, ada yang sifatnya zahir dan sifatnya mudmar. Kalau yang sifatnya zahir itu berarti ada adatul qasam, ada fi'il qasam, ada al-muqsam bihi, muqsam alih. Ya. Ketika tidak ada adatul qasam, fi'il qasam, al-muqsam alihi, al-muqsam bihi, maka biasanya bentuknya yang kedua mudmar, yaitu dengan datangnya ada lam taukid, nun taukid tsaqilah, dan seterusnya. Jadi hakikatnya ini penekanan dari Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar gitu. Karena kalimat sumpah hakikatnya apa? Menghilangkan keraguan orang yang masih ragu, nggak percaya. Maka datang kalimat penekanan, kalimat sumpah dan yang lainnya. Di sini Allah mengatakan, dan jika engkau Muhammad benar-benar bertanya kepada mereka, orang-orang musyrikin, tentang siapa yang menciptakan langit, menciptakan bumi, pasti dan pasti mereka akan mengatakan itu Allah. Qulil hamdulillah, maka katakanlah segala puji bagi Allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun, tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahuinya. Ya, dan kenyataannya pada hari ini masih banyak. Ada orang-orang yang mereka itu berbuat syirik kepada Allah dalam perkara rububiyah. Meyakini kesembuhan pada selain Allah. Ya. Meyakini yang ada sesuatu yang bisa menyembuhkan selain Allah. Ini syirik dalam rububiyah. Padahal yang menjadikan orang itu sakit, yang menjadikan orang itu sembuh, itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. La syifaa illa syifaa'uk. Dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anta syafi, engkau adalah Maha penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali darimu. Kemudian ada orang yang dia meyakini ada kesembuhan selain Allah. Itu artinya dia telah berbuat syirik dalam tauhid rububiyah. Ya. Sebagian orang meyakini ada penguasa, pemilik selain Allah Ta'ala di muka bumi ini. Ada yang menguasai laut, gunung, bukit, lembah. Ya. Diyakini itu adalah penguasanya. Penguasa, pengatur, pencipta, dan seterusnya. Ada pula yang mengatur rezeki. Berapa banyak orang yang dia itu kemudian apa? Membuat sesajen dalam rangka untuk memberikan persembahan, misalkan agar panennya itu berhasil. Yang seperti inilah kesyirikan di dalam tauhid rububiyah. Kalau dia meyakini ada pencipta, pemilik, pengatur, memberikan Allah Ta'ala, dia telah terjatuh dalam syirkul akbar. Karena dipastikan orang yang melakukan syirik besar ini ada pengagungan, ada kecintaan, ada rasa takut kalau tidak dilakukan. Ini kalau nggak pasang sesajen nanti gagal panen. Ketika mempersembahkan harus ada totalitas dalam pengagungan, dalam kecintaan. Itu syirik besar. Ya. Dan itu belum pernah ada di zaman para nabi, para rasul.
sampai datangnya Rasulullah SAW belum pernah ada. Maka dengan sebab karena kejahilan, kebodohan orang mengenal kesyirikan, akhirnya orang terjatuh dalam syirik yang belum pernah dilakukan orang-orang musyrik di zaman dahulu. Maka dikatakan ini lebih sesat, lebih jelek ya, daripada orang-orang kafir dahulu. Orang musyrikin dahulu mereka berbuat syirik itu dalam kondisi ketika lapang, firraqa. Ya, dan mereka benar-benar berbuat keikhlasan, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Ta'ala di waktu mereka sempit. Adapun orang musyrik zaman sekarang, syirkuhum daimun firrakhai wasyiddah. Kesyirikan yang mereka lakukan terus berkelanjutan. Baik itu di kala mereka lapang, apalagi dalam kondisi sempit. Ada yang mendatangi selain Allah Ta'ala meminta, memohon perlindungan, memohon bantuan, pertolongan di waktu genting dan seterusnya. Kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, yang kedua, syirik di dalam uluhiyah. Yaitu seorang yang dia meyakini kalau ada Tuhan selain Allah yang berhak untuk diibadahi. Seperti dia memberikan persembahan, berdoa misalkan menyembelih, atau dia bertawakal bersandar kepadanya dan seterusnya. Ini berarti dia kesyirikannya dalam uluhiyah. Ya, di mana seperti ibadah doa. Para ulama menjelaskan berdoa ini adalah ibadah yang sangat besar. Bahkan semua inti ibadah itu adalah doa. Maka ketika ada orang yang berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, dalam hal-hal yang sifatnya khusus tidak dimintai kecuali kepada Allah Ta'ala, maka dia telah terjatuh dalam syirik yang besar, syirkul akbar. Ya. Maka tidak dibenarkan bagi seorang untuk dia meminta, berdoa kepada selain Allah. Ya, tapi berapa banyak orang pada hari ini meyakini ada selain Allah yang bisa mengabulkan doa. Kalau malam hari keluar malam kok tiba-tiba ada bintang jatuh, diyakini apa? Doanya mustajab. Sing ngabulke sapa doanya mustajab. Padahal bintang jatuh itu murni bagaimana malaikat mengejar setan yang mencuri berita dari langit. Ya, dengan serangan bintang-bintang yang dilepaskan oleh para malaikat sebagai penjaga langit. Ya, dulu nasib para dukun sebelum Nabi diutus, maka mereka bebas. Langit itu seperti tidak ada penjagaan. Sehingga dukun-dukun sebelum datangnya masa Nabi SAW itu banyak benernya gitu. Karena mereka mencuri berita langsung dari langit. Cuma dibubuhi dengan 1000 kedustaan. Banyak benernya ramalan-ramalannya. Makanya ilmu perdukunan sangat kuat di zaman itu. Tapi begitu Nabi diutus menjadi Rasul, menjadi Nabi di usia 40 tahun, perdukunan sepi. Langit tidak bisa ditembus, dijaga dengan penuh ketat. Tidak ada perdukunan. Kenapa? Karena wahyu itu turun. Supaya tidak bercampur antara wahyu dengan perdukunan ini, maka dukun itu tidak bisa bertindak. Tidak ada perdukunan di zaman Nabi SAW. Sepi. Karena langit tidak bisa ditembus untuk mencuri berita darinya. Namun begitu Nabi wafat, wahyu terhenti, terputus, maka di sana ada sedikit kelonggaran. Kadang-kadang bisa tercuri, tapi lebih seringnya adalah yang berusaha untuk mencuri berita dari langit, jadi para setan, para jin, mereka akan diserang, dilempari dengan para bintang. Bintang-bintang yang ada di langit. Itulah keyakinan dalam Islam. Bukan diyakini sebagai waktunya orang berdoa, ini mustajab.
Yang dikatakan mustajab, misalkan waktu berdoa mustajab, malah orang pada cenderung lari. Contohnya apa? Saat hujan turun. Orang kalau hujan turun tuh mesti apa? Panik. Saya naik mobil ya panik, saya naik motornya panik, neng jero omah cek panik. Ya, padahal yang panik, yang takut dengan hujan itu setan. Nah, yang panik dengan hujan setan. Nabi SAW kalau turun hujan belum menyingkap sebagian tubuhnya, ngalap berkah. Ngalap berkah. Karena itu rahmat yang baru tercipta. Abdullah bin Abbas, yang kita tahu dia sahabat penerjemah Al-Quran, pentafsir Quran yang ulung. Kalau hujan turun, beliau panggil budak perempuannya untuk mengeluarkan baju-baju yang sudah dilipat, dicuci, dilipat di dalam lemari. Itu keluarkan, tolong dihujan-hujanin. Ngapain? Ngalap berkah. Coba kalau kita ngelakuin sekarang. Yes, edan gitu ini. Nah, pada itu sunnahnya para sahabat. Ngalap berkah. Itu hujan rahmat yang baru tercipta, mengharapkan kebaikan darinya, apalagi momentum doanya mustajab. Tapi banyak yang teralihkan. Hujan itu seperti musibah, apalagi yang di kota. Kalau sudah hujan langsung takutnya apa? Banjir. Ya. Baik. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwasanya ada Tuhan selain Allah yang berhak untuk diibadahi, seperti berdoa, menyembelih, bertawakal hanya kepadanya, maka ini adalah bentuk kesyirikan dalam tauhid uluhiyah. Kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini menjadi perjanjian antara seorang muslim dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara hamba dengan Allah taala. Seorang hamba berjanji hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Minta pertolongan itu termasuk ibadah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkannya, mengkhususkan sendiri penyebutannya, maka itu untuk menjadi penekanan bahwa ibadah-ibadah tidak bisa terlaksana kecuali atas pertolongan Allah. Sehingga ada istilah lillah, fillah, kemudian billah. Ya. 3 perkara yang akan menyempurnakan ibadah seseorang itu adalah lillah, fillah, kemudian billah. Lillah ini mengisyaratkan adanya keikhlasan. Hanya untuk Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan lillah. Karena ibadah yang tidak dilandasi dengan keikhlasan maka sia-sia. Tidak ada nilainya. Ya. Akan menjadi kebangkrutan baginya. Fillah artinya dia beribadah berdasarkan syariat Allah. Fi syariatillah. Maka dia melakukan ibadah bukan dasar hawa nafsu. Tapi betul-betul murni itu disyariatkan, diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau diajarkan oleh syariat dalam Quran dan Sunnah. Maka dia melakukannya atas dasar syariat, dalil, dibangun di atas dalil. Dia berbuat, dia menahan diri, dan seterusnya, dia berucap dan seterusnya. Maka berdasarkan dalil. Itu namanya fi syariatillah. Di mana orang yang ketika beribadah tidak sesuai dengan syariat Allah, maka tidak akan diterima. Yang ketiga, yang dimaksud dengan billah, ya, maka dia melakukan ibadah itu hanya bisa diwujudkan atas dasar pertolongan dari Allah.
Maka seorang dia tidak boleh ujub, tidak boleh berbesar diri, atau kemudian dia angkuh, dia merasa bahwasanya ini adalah karena ilmunya, amalannya, kesungguhannya, dan seterusnya. Setiap ibadah yang kita kerjakan, setiap amalan yang kita kerjakan murni itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghendakinya. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Maka tidak boleh seorang dia ujub. Orang dia bisa menjadi wali Allah ya dengan berbagai tingkatan yang ada, mau golongan yang dia zalimun li nafsi atau muqtasidun atau sabiqun bil khairat, maka itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia diberikan taufik oleh Ta'ala, pertolongan untuk menjadi hamba-hamba yang terbaik. Maka tidak boleh angkuh, tidak boleh ujub. Ya, kita beribadah itu atas karunia dari Allah Ta'ala. Maka kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini menjadi kalimat yang sangat sakral, dan itu inti dari intisari dari surah Al-Fatihah. Kalau para mengatakan Al-Quran 114 surat itu induknya ada di Al-Fatihah, maka Al-Fatihah yang ada 7 ayat, kuncinya, induknya itu ada pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, di mana ketika pengucapannya itu keliru pada kalimat iyyaka, ini bisa menyebabkan orang terjatuh dalam kesyirikan. Ya, kalimat iyyaka ini kan dhamir munfasil dan kedudukannya mansub karena dia menjadi maf'ul bih yang muqaddam. Iyyaka. Tapi kalau kemudian ya-nya dibaca tanpa tasydid, itu bukan dhamir, itu isim. Ya, yang artinya dha'us syams, sinarnya matahari. Sehingga orang dia harus benar-benar menguasai bacaan Al-Fatihah yang menjadi rukun daripada rukun salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada penekanan pada ya-nya. Ketika tidak ditekan, hanya gara-gara irama, nada, dan yang lainnya, maka artinya bisa berubah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya kami beribadah, minta pertolongan kepada sinar matahari. Ya, kadang ada imam yang dia itu hanya terpaku dengan nada dan irama, tapi tidak memperhatikan tajwid. Ya. Maka hendaknya yang nafat ini yang fitan. Ya, sangat penting untuk diperhatikan. Ya. Baik. Coba diperhatikan dalam surah Al-Baqarah di ayat ke-21. Di mana Allah mengatakan ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar engkau bertakwa. Ya. Ayat ini menyeru agar manusia beribadah hanya kepada Allah, Tuhan yang telah menciptakan manusia atau kita orang yang beriman. Demikian pula menciptakan orang-orang yang sebelum kita. Maka sebagaimana kalian meyakini bahwasanya Allah itu yang telah menciptakan kalian, maka hendaknya kalian hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Itu maksud dari ayat ini. Ya, tidakkah kalian merasa takut untuk menjadikan sekutu bagi Allah dalam ibadah, padahal kalian meyakini bahwa Allah Ta'ala yang menciptakan dan mematikan. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa. Ya. Sehingga Nabi SAW ketika menerjemahkan kalimat syirik itu adalah anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka.
engkau menjadikan untuk Allah Ta'ala tandingan, padahal dia Allah Ta'ala yang menciptakan. Artinya sesuatu yang tidak logis ketika seorang dia meyakini Allah yang telah menciptakan, memberikan rezeki kepadanya, yang memilikinya, yang menentukan hidup dan matinya, lalu kemudian dia beribadah kepada selain Allah. Itu seperti orang dia punya budak, lalu budak itu mengabdi kepada majikan yang lain. Artinya nggak tahu terima kasih. Ya. Ada orang dia punya budak, budak ini dirawat dengan baik, ya, diberikan tempat tinggal, dikasih makan, kalau sakit diobati. Intinya diberikan kecukupan. Namun kemudian budak ini nggak mau mengabdi kepada tuannya. Dia justru berpaling kepada yang lain. Ya. Maka ini adalah yang namanya kesyirikan di dalam uluhiyah. Hakikatnya orang yang dia telah meyakini rububiyah Allah Ta'ala dalam hal mencipta, memiliki, mengatur alam semesta ini, maka dia akan sangat mudah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam uluhiyah. Tidak mungkin dia berbuat syirik kepada Allah Ta'ala dalam perkara uluhiyah ini. Ya, logikanya demikian. Ya, namun apa yang terjadi? Banyak orang yang dia mengedepankan hawa nafsunya, akal dan pikirannya, ya, mengingkari daripada apa yang ada dalam hatinya akan ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam uluhiyah, sehingga dia mudah terjatuh dalam kesyirikan. Yang ketiga, syirik di dalam asma wa sifat. Syirik dalam asma wa sifat maksudnya adalah ketika seseorang itu mensifati sebagian makhluk Allah Ta'ala dengan sebagian sifat-sifat Allah yang khusus baginya. Ya, ada 3 nama. Yang 3 nama itu khusus bagi Allah Ta'ala, tidak boleh dinamakan kepada selain Allah. Allah, Rabb, kemudian Rahman. Ini 3 nama yang khusus bagi Allah. Tidak boleh dinamakan kepada selain Allah. Atau kemudian dia seperti orang-orang musyrikin, mereka menamai berhala-berhala mereka itu diambil dari nama-nama Allah. Latta itu diambil dari nama Allah Ta'ala Allah. Uzza diambil dari nama Allah Ta'ala Aziz. Manna diambil dari nama Allah Ta'ala Al-Mannan. Jadi ini adalah bentuk syirikan dalam asma dan sifat. Terkait dengan sifat yang khusus bagi Allah Ta'ala, contohnya meyakini ada makhluk Allah yang mengetahui perkara gaib. Perkara gaib itu ada 2 macam. Ada yang kulliyah, ada yang juz'iyah. Kalau meyakini seluruh perkara gaib itu adalah milik Allah, yang kulliyah, yang keseluruhan, benar. Kalau juz'iyah, kadang-kadang Allah memberitakan kepada malaikatnya, kadang Allah Ta'ala memberitakan kepada nabinya atau rasulnya. Tapi hanya pada yang seperti itu. Misalkan Nabi SAW, dalam masa hidupnya, Nabi kadang-kadang diberitahu tentang hal-hal yang gaib yang belum terjadi, atau yang akan terjadi, atau yang sudah terjadi. Tapi hanya dalam bab itu saja. Sebagian kecil dari perkara gaib. Namun bukan berarti Nabi SAW mengetahui perkara gaib. Nabi sendiri ketika istrinya dituduh berzina, tidak mampu. Untuk membela istrinya itu tidak mampu. Tidak mampu. Aisyah terlambat datang ke kota Madinah 3 hari 3 malam bersama dengan seorang sahabat Nabi. Dan tidak ada penjelasan, wahyu pun terputus akan menjelaskan kondisi demikian. Padahal Aisyah tidak ada main apapun, wanita yang suci terhormat.
Dia ketika perjalanan pulang dari perang Khaybar kalau tidak salah itu, saat buang hajat kalungnya jatuh. Saat dia masuk ke unta, ada sekedupnya, dia baru merasa ini kalung sangat berharga. Maka Aisyah turun kemudian mencari di tempat dia buang hajat. Namun ternyata tidak ada. Para sahabat juga mencari kalung tersebut. Namun tidak ketemu. Nabi pun ketika kalung Aisyah hilang tidak tahu di mana letaknya. Karena nggak tahu makanya perkara gaib. Sampai Nabi mengira Aisyah sudah di dalam sekedup unta itu, maka Nabi berjalan para sahabatnya ke menuju Madinah. Aisyah tertinggal. Aisyah berinisiatif untuk tempat di tempat tersebut. Tidak mengejar Nabi SAW, takut kesasar dan yang lainnya, apalagi wanita seorang diri. Maka Aisyah nunggu, nanti kalau Nabi merasa aku nggak ada berarti akan menyusul balik lagi. Ternyata kalungnya Aisyah itu diduduki sama unta. Untanya nggak ngomong. Untanya nggak ngomong kepada Nabi. Ya. Diduduki unta, jadi bekas dudukan tambatan unta itu dudukannya baru di sini Pak, kalungnya. Dan memang Nabi SAW memerintahkan ada satu sahabat yang dia itu mudah tidur, gampang turu. Akhirnya dia dijadikan sebagai prajurit tentara yang nanti pulangnya belakangan. Ya. Jadi nanti kalau ada yang barang tertinggal, dia yang bagian ngurusi itu. Subhanallah, yang dia temukan selepas Nabi berhenti melanjutkan ke Madinah, yang ditemukan ada Aisyah. Dan sahabat ini mengenal Aisyah karena Aisyah waktu itu, ya, sebelum ada cadar itu sudah mengenal. Ya, jadi mengenal Aisyah sebelum adanya pensyariatan cadar. Maka dia beristighfar, mengucapkan kalimat innalillahi istirja dan mengatakan ini ummul mukminin. Ya. Maka akhirnya sahabat ini kemudian mempersilahkan Aisyah untuk naik ke untanya. Terus dituntun. Tidak ada bicara ngalor gitu, tidak ada pembicaraan apapun. Kalau mau berhenti maka untanya ditambatkan, sahabat ini akan pergi menjauh sampai tidak kelihatan, baru Aisyah turun. Sampai tiba di Madinah. Jaraknya 3 hari dari Nabi sampai di Madinah. Nabi tidak tahu. Nabi nggak bisa mengungkapkan ini benar atau tidak. Aisyah begitu tiba jatuh sakit. Ya, dia nggak tahu berita-berita yang di luar sana yang menjelekkan dirinya. Nabi pun hampir terpengaruh dengan desas-desus yang ada sementara wahyu turun, wahyu terhenti tidak turun. Hingga akhirnya Aisyah itu minta izin untuk pergi ke rumah orang tuanya agar dirawat oleh orang tuanya. Intinya Nabi SAW tidak mengetahui perkara gaib. Kalau Nabi mengetahui perkara gaib itu yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sesuatu yang kemudian Nabi mengetahui secara kuliah, secara keseluruhan, tidak. Tapi kalau ada orang mengaku mengetahui perkara gaib, bisa meramal nasib orang di masa depan, maka yang seperti ini berarti dia telah terjatuh dalam kesyirikan, dalam tauhid asma dan sifat. Ya, karena dalam perkara gaib ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hujan. Hujan turun di mana dan kapan, berapa curahnya, kadar curahnya, enggak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan malaikat-malaikat seperti malaikat Mikail yang bertugas untuk menurunkan hujan dan tanaman pun tidak tahu mau diturunkan di mana. Ya, semua mengetahuinya dengan informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Taib jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan itu ada dua macam. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Dan pembagian ini bukan untuk menggampangkan. Tapi pembagian ini dari hikmahnya agar orang tidak mudah gegabah. Nih, di dalam menghukumi. Syirik besar, yang pertama syirik besar
Ini adalah memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah, seperti berdoa kepada selain Allah, mendekatkan diri kepadanya dengan penyembelihan kurban atau nazar, baik itu kepada kuburan, jin, setan dan yang lainnya. Ini syirik besar. Kalau syirik kecil, ya, ini adalah tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, tetapi mengurangi tauhid dan menjadi wasilah jalan menuju syirik besar. Contoh misalkan bersumpah dengan selain Allah, menganggap sial, tatuyur pada suatu benda, hari dan seterusnya, memakai jima. Ini bentuk syirik kecil, pengantar menuju syirik besar. Ya. Sehingga sangat bahaya perbuatan daripada syirik besar. Orang yang berbuat syirik besar tidak akan diampuni dosanya jika dia mati dalam kondisi belum bertaubat. Jadi poinnya adalah dia bertaubat atau belum. Orang berbuat syirik, kekufuran, kalau dibertobat menjelang kematiannya, selamat. Ya. Syirik besar itu akan bisa menghapuskan seluruh amalan dari awal hingga terakhir. Tidak disisakan sedikit pun, seluruhnya akan batal, akan rusak. Sebagaimana syirik yang besar, syirik akbar ini pantas menjadikan pelakunya masuk dalam neraka dan diharamkan surga selamanya untuknya. Ya. Dan syirik besar ini adalah sejelek-jelek perbuatan zalim dan sejelek-jeleknya perbuatan dosa. Maka hendaknya seorang muslim dia waspada dari kesyirikan, terutama syirik besar. Tetapi dia tidak boleh bermudah-mudahan terhadap syirik kecil, karena syirik kecil ini menjadi pengantar, wasilah. Ya. Maka apa bedanya antara syirik kecil dengan syirik besar? Syirik besar tidak akan diampuni Allah Ta'ala kecuali dengan taubat, sedangkan syirik kecil itu tergantung kehendak Allah. Ini dosa besar, syirik kecil itu. Bisa jadi Allah ampuni, bisa jadi Allah tidak mengampuninya. Kalau tidak mengampuni maka diazab. Yang kedua, syirik besar menghapuskan seluruh amal ibadah, sementara syirik kecil hanya menghapuskan amalan itu saja yang dia syirik kepadanya, seperti riya, sum'ah dan yang lainnya. Syirik besar menjadikan pelakunya keluar dari Islam, sedangkan syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia masih muslim tapi naqisul iman, imannya berkurang. Demikian pula syirik besar menjadikan pelakunya kekal neraka dan tak mungkin masuk surga selama-lamanya, sementara syirik kecil ini berbeda. Seperti halnya dengan dosa-dosa lainnya. Nasibnya tergantung kehendak Allah. Jika Allah melihat dan ingin merahmatinya, maka Allah masukkan ia ke dalam surga. Jika Allah berkehendak untuk kemudian mengadilinya, maka dia akan diazab sesuai dengan kadar dosanya, lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kita berhenti adzan dulu. Ya. Yang bagus. Ada waktu belum? Ada waktu lagi belum? Mau minum? Bismillah dulu.
Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'du. Poin selanjutnya jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala dalam prinsip yang ketiga ini adalah sebab-sebab kesyirikan itu terus tumbuh subur, laris manis, bak jajanan bagi kaum muslimin pada hari ini. Ya. Ada sebab-sebab mengapa kesyirikan ini menjadi perkara yang begitu laris tumbuh subur, terutama di negeri kita. Padahal ini adalah negeri kaum muslimin terbesar di dunia. Di antaranya adalah al-ghulu fi salihin, sikap berlebih-lebihan kepada orang soleh. Dan ini juga menjadi sebab kesyirikan awal pertama kali terjadi di zaman Nabi Nuh. Ya. Maka yang menjadi penyebab kesyirikan pertama pada umat manusia dalam sejarahnya itu adalah sikap berlebih-lebihan kepada orang yang soleh. Dan itu terjadi pada umat Nabi Nuh alaihi salam. Maka seperti Wadda, Suwa, Yahuth, Ya'uq, kemudian Nasr, inilah nama-nama orang soleh yang kemudian mereka agungkan secara berlebihan. Maka kesyirikan kaumnya Nabi Nuh alaihi salam sebabnya adalah ini. Ketika mereka berlebihan dalam mengagungkan orang soleh, maka tidak dibenarkan bagi seorang untuk bersikap berlebihan. Ya, berlebih-lebihan itu tidak baik. Ya. Nabi sendiri mengatakan halakal mutadatti'un qalaha thalathan. Celakalah orang yang bersikap berlebihan. Beliau mengucapkannya 3 kali. Contohnya berlebihan dalam beragama tidak baik. Nabi sendiri mengatakan inna dina yusrun lan yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Agama itu mudah, maka tidaklah seorang yang berlebihan dalam beragama kecuali agama akan mengalahkannya. Ya. Ada orang dia mau beli makanan, daging misalkan jualan bakso daging sapi. Dia tanya, Pak, mau bungkus, mau beli bakso.
Iya, berapa? 2 bungkus aja. Pak, maaf ini benar daging bakso, daging sapi baksonya. Bener, daging. Ini daging sapi baksonya. Bapak tahu tadi, maaf belinya pakai uang halal atau uang haram, Pak? Hmm. Jawab masih sabar. Insya Allah halal. Uang ini juga hasil dari jual beli dagang ini, perdagangan ini. Bapak belinya itu di pasar. Tahu yang nyembelih muslim atau kafir? Nah, ini namanya orang yang lebihan dalam beragama. Dia tanya sedetail mungkin supaya bentuk kehati-hatian, tetapi malah justru menjerumuskan dia dalam sikap guru berlebih-lebihan. Itulah yang dimaksudkan halakal mutanatti'un, celakalah orang-orang atau binasalah orang-orang yang dia memaksakan dirinya berlebihan dalam beragama. Ya, maka tidak boleh sikap berlebihan. Nabi sendiri mengatakan saddidu wa qaribu, bersikaplah menengah, tidak berlebihan, tidak meremehkan. Wa qaribu, dan mendekatlah terus pada kesempurnaan. Maka sikap kita kepada orang saleh, kita katakan ini orang yang mulia. Tapi mereka bukan nabi. Mereka juga bukan malaikat, mereka bukan Allah. Ya. Sehingga tidak boleh kita bersikap berlebihan seakan-akan mereka yang mengatur alam semesta ini. Melalui tangannya kemudian kita akan bisa mendapatkan pengabulan doa. Ini termasuk sikap berlebihan. Setiap orang punya potensi doanya dikabulkan oleh Ta'ala. Dan Allah menyukai kalau orang berdoa langsung kepadanya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah langsung kepadaku. Niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Bila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah aku itu dekat. Artinya aku tidak butuh perantara dalam berdoa. Langsung berdoa langsung kepadaku, jadi kepada Allah Ta'ala. Ya, maka sumber penyembahan berhala, ya, patung-patung yang kemudian diagungkan, itu sebabnya adalah karena berlebihan terhadap orang saleh. Terlebih lagi ketika mereka mati. Lucu lagi para penyembah kubur. Mereka mengingkari sifat Allah Ta'ala, misalkan Allah itu berada di atas makhluknya. Mereka mengingkari Allah itu nggak bertempat. Nggak di kanan, nggak di kiri, nggak di atas, nggak di bawah. Pokoknya Allah nggak bertempat. Kalau bertempat seperti makhluk. Tapi di sisi yang lain mereka justru mengagungkan kubur orang-orang soleh. Meminta kepada mereka. Padahal kubur ini juga nggak berpindah-pindah. Kan aneh gitu. Allah yang mengkabarkan lebih dari 2000 dalil Allah itu berada di atas makhluknya, di atas arsy. Ya. Tapi berapa banyak orang yang kemudian menolak gara-gara akalnya nggak bisa menerima dalil-dalil tersebut. Padahal fitrahnya manusia sangat mudah menerima keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang itu berada, dan Allah pantas layak berada di atas makhluknya. Karena Allah Maha Tinggi. Kita sendiri ketika sujud mengatakan Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah Ta'ala, zat yang maha tinggi. Maka berada tinggi di atas makhluknya. Ya, dan Al-Imam Ibnu Qayyim yang mantan sufi, itu boleh mengumpulkan ada 2000 dalil dalam Quran ataupun hadis yang mengisyaratkan Allah berada tinggi di atas makhluknya. Ya. Tapi banyak ditentang oleh orang-orang yang mereka teracuni oleh pemikiran filsafat. Ya. Yang kedua, ta'assub atau fanatik terhadap peninggalan nenek moyang. Budaya nenek moyang, kearifan lokal.
warisan leluhur. Ya. Jadi fanatik ta'assub terhadap peninggalan nenek moyang, walaupun itu batil, menyelisihi kebenaran, khususnya dalam masalah akidah. Maka berapa banyak kesyirikan tumbuh subur, laris manis disebabkan karena apa? Alasannya untuk melestarikan budaya, warisan leluhur, ini kearifan lokal, ini adalah istiadat budaya. Ya, kalau nggak suka ya silahkan keluar, ya, seperti itu. Maka berpegangan kepada budaya yang batil itu tidak dibenarkan. Kaidahnya itu adalah membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan. Hakikatnya kebiasaan budaya itu, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat, aman-aman saja. Islam menerimanya. Bahkan dalam kaidah usul fikih itu dikatakan al-adatu muhkamatun atau muhakkamatun. Sebuah budaya, ya, itu bisa menjadi hukum tersendiri. Ya. Itu tidak perlu dalil. Misalkan ada budaya dilarang membuang sampah, ada tulisannya. Ya, maka tidak boleh membuang sampah di situ karena sudah ada larangannya. Ada budaya kita kalau berjalan di trotoar itu sebelah kiri, itu budaya. Loh kok ini malah nentang? Saya tidak mau, saya pengennya sebelah kanan. Karena Allah itu menyukai yang kanan gitu. Coba dipraktekkan, berjalan di sebelah kanan. Ya, maka nanti mudah ditabrak sama kendaraan. Ya, jadi budaya itu selama tidak bertentangan dengan syariat, hukumnya sama aman-aman saja. Tapi kalau dalam masalah akidah bertentangan, dalam syariat bertentangan, ya, maka tidak boleh membenarkan suatu kebiasaan yang salah. Hendaknya kita itu membiasakan yang benar, itu dengan patokan syariat. Kita bukan menolak budaya, bukan menolak warisan leluhur, tetapi lebih daripada itu, kita membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 170, Allah Ta'ala berfirman, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana." Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka akan menjawab, tidak. Kami hanya akan mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Selalu demikian. Ya. Wahyu ditabrakkan dengan budaya leluhur. Yang ketiga, kejahilan atau kebodohan terhadap akidah yang benar. Ya. Keengganan seorang untuk mempelajari akidah yang benar, atau keengganan untuk mengajarkannya, sangat sedikit perhatian terhadapnya, maka menjadikan lahirlah generasi yang tidak mengenal akidah yang benar. Ngaji itu kudu sing lucu, ya, yang kalau pulang ada bahan untuk tertawa. Nek ngajine serius, bedah buku dan seterusnya, bawa seni. Terutama materi akidah, materi akhlak. Ini dua perkara yang susah orang itu untuk mempengi gitu. Tapi giliran masalah fikih, cerita-cerita, apalagi fikihnya poligami. Ya, yang belum nikah pun ikut hadir. Ya, karena pembahasannya menarik, nggak bosan. Itu setan itu seperti itu. Kalau kita belajar akidah kok dibuat nggak betah, nggak menikmatinya, itu bisa jadi pembodohan dari setan agar kita lari darinya. Para ulama mereka tidak bosan mengulang kembali pembahasan akidah, tauhid, meskipun dari yang dasar. Sekelas para ulama yang sudah senior, keilmuannya besar,
masih ngajar usul salasa, qaulul arba misalkan. Akidah-akidah yang dasar. Tidak ada kebosanan. Karena itu menjadi bekal kita. Akidah ini akan menyelamatkan kita dalam kehidupan berikutnya. Kehidupan di alam barzah, kehidupan nanti di akhirat. Ya, maka kejahilan adalah kebodohan terhadap akidah yang benar, inilah menyebabkan kesyirikan itu laris manis. Penyimpangan banyak terjadi. Ya. Banyak orang yang nggak punya akidah yang benar akhirnya ya, melakukan berkunjung ke tempat-tempat yang menjadi ciri khasnya orang-orang musik itu malah dianggap nggak masalah. Ya, misalkan study tour ke candi. Ya, itu kan dari SD kita mesti itu Jogja, Langganane, Magelang. Dianggapnya itu hanya untuk melihat warisan nenek moyang. Padahal murni mereka pun mengatakan itu adalah tempat ibadah kami. Ritual kesyirikan. Akhirnya banyak orang menganggap itu tidak masalah. Taib yang berikutnya, adanya hadis-hadis yang palsu atau dusta yang ditebarkan oleh para pengagum kubur. Ya. Contohnya hadis palsu, ada kalimat idza a'yadkumul umur fa'alikum bi ahdil kubur. Bila engkau tertimpa kesulitan, maka mintalah pertolongan kepada ahli kubur. Apalagi kuburannya orang saleh. Datang minta, ya wali fulan, tolonglah aku ini. Rumahku kebakaran, selamatkan rumahku dari kebakaran. Diminta kepada penghuni kubur yang diagungkan olehnya. Ini hadis palsu. Dampaknya sangat besar sekali kepada umat. Kenapa? Mengajak umat untuk berbuat syirik kepada penghuni kubur. Padahal penghuni kubur sangat menunggu, menanti-nanti doanya orang-orang yang masih hidup yang mendoakan untuknya. Mereka menanti demikian. Bukan malah yang hidup minta kepada yang mati. Ada lagi yang terkait dengan batu-batu yang dianggap itu memiliki kesaktian. Datangkan hadis palsu. Lau ahsana ahadukum dhannahu bihajarin lanafa'ahu Allahu bihi. Ini hadis palsu. Seperti Ponari di awal 2000-an itu yang di Jombang. Seandainya salah seorang di antara kalian berbaik sangka pada batu ini, niscaya akan memberinya manfaat. Tidak ada model-model yang demikian dalam Islam. Kemanfaatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi para penyeru keburukan atau kesesatan, mereka akan menebarkan hal-hal yang seperti ini untuk mendukung kesuksesan dalam program mereka, yaitu menumbuhkan kesyirikan di tengah masyarakat. Maka hadis ini hadis palsu, tidak ada seorang ulama pun yang meriwayatkan hadis tersebut, ya, maka tidak diketahui sanadnya. Ya, dan ini adalah ucapan ahli syirik dan pendusta, karena mereka para penyembah berhala itu apa? Berbaik sangka kepada batu yang mereka sembah. Mereka pahat sendiri, lalu mereka kemudian sembah. Ya. Yang berikutnya adalah cerita-cerita dusta. Cerita-cerita dusta. Dari mulut ke mulut. Ya, misalkan orang ini terpenuhi hajatnya setelah dia ziarah ke kuburan ini. Ya, karena sebab batu yang dia miliki. Dia terselamatkan dari mara bahaya misalkan. Ini cerita-cerita yang memang dibuat palsu. Sengaja dibuat untuk kemudian meyakinkan agar kesyirikan tumbuh subur. Ini adanya cerita-cerita dusta. Ya, maka banyak. Jadi tidak ada dalil dari Quran, dalil dari hadis Nabi SAW yang sahih, yang mendukung kesyirikan mereka.
Terlebih lagi terkait dengan apa? Ta'zim kubur as-salihin. Ini mengagungkan kuburannya orang-orang saleh. Ini juga menjadi penyebab terjadinya kesyirikan. Orang kalau mengagungkan kubur orang saleh dengan cara dibangun bangunan di atasnya, seperti rumah atau istana, lalu dibuat lampu-lampu yang hidup 24 jam, itu adalah bentuk apa? Ta'zim kubur as-salihin. Jadi mengagungkan kuburnya orang-orang saleh. Ini juga menjadi penyebab kemudian kubur itu diagungkan dan kesyirikan akan menjadi laris manis tumbuh subur. Maka hendaknya kita semua berusaha untuk selalu mengingatkan umat akan bahaya kesyirikan. Bentuk-bentuknya macam-macamnya, dengan kita mengenalkan mereka arti ketauhidan. Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan menjadi paham tentang apa itu kesyirikan. Dia akan bertanya apa itu syirik yang menjadi lawan tauhid. Maka lambat laun dia akan dikenalkan tentang arti sesungguhnya daripada kesyirikan, yang kemudian dia akan bisa menjauhinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk menjadi hamba-hamba Allah taala yang bertauhid, selalu dijauhkan dari kesyirikan ya dalam segala perkara. Ini yang bisa kami sampaikan. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.